Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu orang tua siswa SDK BPK Penabur Cimahi. Seperti yang kita ketahui bersama, lebih dari 90% siswa di seluruh Indonesia melakukan pembelajaran dari rumah secara penuh karena mereka berada di zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Menurut data terakhir, gugus tugas COVID-19 di Kota Cimahi, terdapat 108 kasus positif yang tersebar di 3 kecamatan. Adaptasi kebiasaan baru telah diterapkan di SDK BPK Penabur Cimahi dengan membuat prosedur persiapan sekolah yang sesuai dengan protokol kesehatan. SDK BPK Penabur Cimahi telah memperlengkapi sarana prasarana dengan menambah tempat cuci tangan di gerbang sekolah, pemeriksaan suhu untuk siapapun yang masuk ke area sekolah, dan menempatkan hand sanitizer di tempat-tempat strategis. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penularan COVID-19 ke warga sekolah yang tetap harus datang ke sekolah, seperti petugas kebersihan atau petugas keamanan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak walaupun di tengah pandemi. Namun pembelajaran tatap muka di sekolah dapat meningkatkan resiko penularan COVID-19. Kesehatan dan keselamatan siswa menjadi yang utama. Dengan demikian, SDK BPK Penabur Cimahi menetapkan untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang telah dilakukan 3 bulan terakhir ini. Dalam masa pembelajaran jarak jauh, peran orang tua menjadi amat penting untuk melakukan pengawasan dan pendampingan serta memastikan para siswa melaksanakan kegiatan di rumah dan membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah. Kerja sama guru dan orang tua menjadi hal yang terpenting dalam keberhasilan siswa belajar. Lingkungan SDK BPK Penabur Cimahi telah memenuhi protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru sudah mulai berjalan. Fasilitas SDK BPK Penabur Cimahi antara lain ruangan kelas, lapangan dan taman, gedung serbaguna, toilet yang bersih, perpustakaan, lab komputer, tempat cuci tangan. Shalom anak-anak, mama papa, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita akan memasuki tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, mama papa, tahun pelajaran baru ini akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Dalam kondisi pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita Indonesia dan kota kita, Kota Cimahi, dan sesuai dengan SKB 4 Menteri, maka untuk tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021 sampai dengan bulan September, kegiatan pembelajaran SDK BPK Penabur Cimahi adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau biasa dikenal juga dengan belajar dari rumah atau BDR. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, kami mengajak seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua untuk bekerja sama dalam proses kegiatan pembelajaran. Hal ini sangat penting sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, mama papa, tiba saatnya saat ini saya akan memperkenalkan struktural tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SDK BPK Penabur Cimahi. Struktur organisasi SDK BPK Penabur Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. Kepala sekolah saya sendiri, Eli Maulina SPD. Kemudian untuk staf TU dibantu oleh Ibu Winda, Ibu Leoni, dan Ibu Dewi. Untuk kurikulum tahun pelajaran ini, koordinator kurikulum dipegang oleh Ibu Driana Endah Warastuti SSOS. Kemudian untuk koordinator kesiswaan dipegang oleh Ibu Relin Lucia SPD. Koordinator Sarpas dibantu oleh Ibu Rita Komalawati SPD dan koordinator Humas oleh Ibu Elisa Asaragi SPD Ing. Untuk koordinator kurikulum ini ada staf program evaluasi, tahun ini dipegang oleh Ibu Febi Gusrianti Eskom.
Kemudian staf program inklusi ini masih dipegang oleh Ibu Elizabeth MST SPD, staf program plus oleh Ibu Meilan SS SPD, dan staf PKBN 2K oleh Ibu Stefani L Saragi STH. Untuk staf ekskur tahun ini masih tetap dipegang oleh Ibu Herlina S SPDK. Di bawah koordinator Sarpras ini ada staf K7. Tahun ini masih dibantu juga oleh Ibu Dede Susilawati. Untuk staf humas yang akan membantu koordinator humas untuk tahun ini masih dipegang oleh Ibu Dian Priyantini AMD. Nah, Bapak dan Ibu, demikian struktur organisasi SDK BPK Penabur Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya formasi guru. Untuk kelas plus Grade 1 ini oleh Ibu Melisa Novienti Esos SPD. Grade 2 oleh Ibu Veranika Yuninta Hutapea SS. Kemudian grade 3 oleh Ibu Dian Priyantini AMD. Grade 4 oleh Ibu Laila Firdianti SPD. Grade 5 oleh Ibu Weni Setiawati SH SPD, dan grade 6 itu oleh Ibu Meilan SS SPD. Formasi guru kelas reguler. 1A Ibu Rita Komalawati SPD SD. 1B Ibu Driana Endah Warastuti SSOS. 1C Ibu Kristantina Alfatria Wardani SPD. 2A Ibu Eli Rosliati SPD. 2B Ibu Elizabeth Margareta ST SPD. 2C Dr. Randa Emilia Abraham. Berikutnya kelas 3A Ibu Dede Susilawati. Kelas 3B Ibu Febi Gusrianti Esko. Kelas 4A Ibu Florentina Sijabat SPD. Kelas 4B Ibu Yustini Ariamti SPD. Kelas 4C Ibu Saisilia Supisah SPD SD. Kelas 5A Ibu Heni Sumarjanti SPD. Kelas 5B Ibu Christine Natalia SPD. Kelas 5C Bapak Klim Cuciang SPD. Kelas 6A Ibu Rowli Panggabean SPD. Kelas 6B Ibu Relin Lucia SPD. Kelas 6C Dr. Randa Dwi Suryanti. Bapak Ibu juga anak-anak, untuk tahun pelajaran 2020-2021 kelas 5 dan kelas 6 ini sudah menggunakan guru bidang studi ya. Jadi untuk kelas 5 pelajaran bahasa Indonesia akan diajarkan oleh Ibu Heni Sumarjanti SPD. Pelajaran matematika ini akan dipegang oleh Ibu Christine Natalia SPD. Pelajaran IPA dan IPS akan diajarkan oleh Bapak Lim Cuciang SPD. Untuk kelas 6 bahasa Indonesia akan diajarkan oleh Ibu Dr. Randa Dwi Suryanti. Untuk matematika diajarkan oleh Ibu Rowli Panggabean SPD. Dan IPA juga IPS akan diajarkan oleh Ibu Relin Lucia SPD. Berikutnya formasi guru bidang studi. Pendidikan agama Kristen untuk kelas 3, 4, dan 5 akan dipegang oleh Ibu Stefani L Saragi STH. Sedangkan kelas 1, 2, dan 6 ini akan dipegang oleh Ibu Herlina Simanjuntak SPDK. Ini untuk guru kelas reguler dan bilingual. Kemudian untuk mata pelajaran PJOK ya, kelas 1, 3, dan 4 reguler dan plus ini akan dipegang oleh Bapak Vitalis Supadiono SPD SD. Kemudian kelas 2, 5, dan 6 reguler dan plus akan dipegang oleh Bapak Septa Giantara SPD. Pelajaran bahasa Sunda mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 akan diajarkan oleh Ibu Yati Rumyati SPD SD. Pelajaran bahasa Inggris kelas 1 reguler akan dipegang oleh Ibu Meilan SS SPD. Kemudian untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 2 sampai dengan kelas 6 reguler akan diajarkan oleh Ibu Elisa Asaragi SPDI.
Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 1 dan 6 akan dipegang oleh Bapak Maruli Tuanababan. Sedangkan kelas 2, 3, 4, dan 5 akan diajarkan oleh Bapak Vincentius Maxwell. Untuk pelajaran bahasa Mandarin kelas 1, 5, dan 6 reguler dan plus dipegang oleh Ibu Raini Tuteng AMD. Sedangkan untuk kelas 2, 3, dan 4 reguler dan plus diajarkan oleh Ibu Vini Angelina AMD. Untuk bimbingan konseling mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 reguler dan plus ini akan dipegang oleh Ibu Leni Marida Simanjuntak STH. Pelajaran seni rupa atau SBDP kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 akan dipegang oleh Bapak Petrus Ponco Suharno. Sedangkan untuk kelas 3 SBDP akan dipegang oleh wali kelas masing-masing. Untuk native teachers ini kita ada 2 native ya untuk tahun pelajaran ini, itu ada Miss Kar atau Miss Karisa dan juga Mr. Rob. Ya, Miss Karisa itu akan memegang kelas 1, 2, 3, dan 4, kemudian Miss Rob itu kelas 5 dan 6. Ya, demikian Bapak dan Ibu, formasi guru SDK BPK Penabur Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah Mama-Papa, demikianlah informasi mengenai struktural tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SDK BPK Penabur Cimahi. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari kurikulum. SDK BPK Penabur Cimahi menggunakan kurikulum SDK BPK Penabur Cimahi yang mengacu pada kurikulum 2013. Bagaimana pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021? Pembelajaran di tahun pelajaran baru di masa pandemi corona ini berprinsip pada kesehatan dan keselamatan siswa yang merujuk pada surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Maka tatap muka dilakukan paling cepat pertengahan September dengan catatan berada di zona hijau dan mendapatkan izin dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan kantor Kemenag. Tentunya memenuhi daftar periksa dan disetujui orang tua. Seperti yang telah disampaikan di awal, SDK BPK Penabur Cimahi untuk tahun 2020-2021 melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Untuk belajar dari rumah, anak-anak akan diberikan 1 akun untuk bergabung di Google Classroom masing-masing kelas. Pembelajaran dilakukan melalui daring atau dalam jaringan, menggunakan media Classroom dan Meet secara virtual. Luring, luar jaringan, menggunakan siaran pembelajaran dari TVRI dan media pembelajaran lainnya. Model pembelajaran jarak jauh menggunakan Flip Learning dan Blended Learning. Anak-anak, nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan materi dan video yang harus dipelajari di rumah secara mandiri sebelum pembelajaran. Sehingga pada saat guru mereview pembelajaran melalui virtual, semua dapat berjalan dengan maksimal. Perlu diingat, anak-anak tetap harus mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang diberikan dan menggunakan seragam sesuai hari, sehingga anak-anak tetap merasakan suasana belajar di sekolah. Selain itu, sekolah akan menyediakan video tutorial bagaimana menggunakan fasilitas Google Classroom untuk membantu anak-anak belajar dari rumah. Contohnya, bagaimana cara mengirimkan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Jadi, anak-anak diharapkan dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Kenapa ya? Karena berpengaruh pada proses penilaian. Hal yang harus dilakukan di Classroom adalah link absensi yang harus diisi setiap pagi hari sebagai tanda kehadiran anak-anak. Apabila anak-anak sakit atau berhalangan hadir, foto surat dokter atau surat izin dapat kalian upload. Jadwal pelajaran
dan kalender akademik. Kemudian, materi pembelajaran yang diberikan sesuai jadwal pelajaran, serta tugas-tugas sesuai topik muatan pelajaran. Nah, anak-anak, selamat memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan semangat baru. Salam sehat. Tata tertib pembelajaran jarak jauh. 1. Siswa wajib mengisi absen tepat waktu pada link yang sudah ditentukan setiap hari efektif proses pembelajaran jarak jauh. 2. Siswa wajib mempersiapkan diri sebelum mengikuti daring. Sudah mandi, menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal pemakaian seragam. Mempersiapkan buku, alat tulis sesuai jadwal, berada di ruangan yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Mengikuti pembelajaran jarak jauh dari awal sampai selesai dengan tertib. 3. Mengikuti Google Meet atau Zoom dengan tertib. 4. Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 5. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 5. Bila ada hal perlu yang ditanyakan sehubungan dengan pembelajaran jarak jauh, disediakan waktu sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. 7. Update pada Forkom kelas untuk mendapatkan info pengumuman terbaru, sebab bisa jadi ada jadwal tambahan materi atau informasi penting. 8. Orang tua wajib membayar uang sekolah setiap bulan paling lambat tanggal 10. Ibu akan sampaikan jadwal pemakaian seragam. Pemakaian seragam untuk hari Senin, seragam putih merah. Hari Selasa, seragam kotak-kotak plus rompi. Hari Rabu, batik bebas atasan, bawahan rok atau celana merah. Hari Kamis, laki-laki pangsi, perempuan kebaya, kebaya putih, roknya batik bebas warna dasar coklat. Hari Jumat, seragam pramuka, siaga atau penggalang. Seragam olahraga dikenakan sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ada 2. Yang pertama disebut dengan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian yang kedua ada ekskur wajib untuk kelas 1 dan kelas 2, yaitu ada paduan suara, angklung, Bible study, tari tradisional, tamborin, menggambar, English club, dan juga futsal. Kemudian ekskul wajib untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu seperti berikut ini. Ada ekskul padus, angklung, Bible study, tari tradisional, menggambar, English club, keyboard, band, modern dance, degung dan kuku, keyboard, futsal, badminton, cooking class, art and craft, math club, klub mading, Mandarin Club, dan juga ekskur catur. Kemudian ada juga ekskur berbayar. Ekskur berbayar ini anak-anak tidak diwajibkan untuk mengikutinya, hanya untuk anak-anak yang berminat saja. Apa saja? Ada balet, biola, robotik, dan juga piano pop. Tapi karena kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh, jadi anak-anak untuk saat ini ekskurnya, kegiatan ekskurnya keseluruhan ditiadakan atau dinonaktifkan, karena kegiatan ekskur ini hanya bisa berlangsung pada saat proses pembelajaran tatap muka. SDK BPK Penabur Cimahi dapat diakses melalui berbagai platform sosial media seperti Instagram, website, YouTube, dan Facebook page. Ketik di kolom pencarian SDK BPK Penabur Cimahi.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendampingi putra-putri kita dalam masa pembelajaran jarak jauh agar mereka tetap belajar di tengah pandemi COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti sanggup menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.